Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Julisar, selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan final project kami, yaitu Perencanaan Strategi Sistem Informasi PT Astra Honda Motor. Next. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama itu ada Muhammad Brian Hanawinata, yang kedua ada Alisa Lydia Felicia, yang ketiga ada Rizky Fahri Ramadan, keempat ada Faik Muhammad, yang kelima ada Cut Salsa Kamila, yang terakhir ada Robianto. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Robianto. Baik, materi pertama yaitu Executive Summary. Proyek ini dibuat dengan latar belakang ketiadaan sistem manajemen layanan pelanggan yang terpadu untuk pelanggan Astra Honda Motor. Proyek ini berfokus pada implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu untuk Astra Honda Motor, guna meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan keunggulan kompetitif. Implementasi ini diharapkan dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan, mempertahankan pangsa pasar, dan meningkatkan loyalitas pelanggan, sehingga penting untuk pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang Astra Honda Motor. Next. Selanjutnya, purpose of this document. Dokumen ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu dalam konteks Astra Honda Motor. Tujuan utamanya yaitu memberikan wawasan yang mendalam tentang manfaat, tantangan, dan hasil yang mungkin dicapai melalui implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional Astra Honda Motor. Dokumen ini disusun untuk menggambarkan persyaratan bisnis yang spesifik dan tujuan utama dari proyek yang sedang direncanakan oleh Astra Honda Motor. Hal ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas kepada semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek tersebut, termasuk tim pengembang, manajemen eksekutif, dan pemilik proyek. Next. Nah, selanjutnya ada bisnis strategi. Next. Nah, bisnis strategi yang pertama ada vision, menciptakan makalah yang komprehensif dan berharga tentang implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu untuk Astra Honda Motor, yang menjadi acuan yang menginspirasi dalam mendorong perusahaan menuju pelayanan pelanggan yang unggul dan memperkuat posisi Astra Honda Motor sebagai pemimpin industri otomotif. Yang B, mission. Misinya yaitu yang pertama, bertekad untuk menyediakan sepeda motor berkualitas tinggi dan handal sebagai sarana transportasi bagi masyarakat yang sesuai kebutuhan konsumen pada tingkat harga yang terjangkau. Yang kedua, menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan terbaik. Yang ketiga, mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam konsep dan prinsip sistem manajemen layanan pelanggan terpadu, serta kepentingannya dalam konteks Astra Honda Motor. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi yang relevan mengenai praktik terbaik dalam implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu dari sumber yang terpercaya. Yang terakhir, mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi dengan jelas dan efektif kepada pembaca, termasuk manajemen Astra Honda Motor, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya. Next. Selanjutnya yang C, objektivitasnya. Yang pertama, menjelaskan pentingnya implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu bagi Astra Honda Motor. Yang kedua, menganalisis strategi dan praktik terbaik dalam implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu. Yang ketiga, mengidentifikasi manfaat yang dapat diperoleh oleh Astra Honda Motor melalui implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu. Yang keempat, menyusun rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan layanan pelanggan dan efisiensi operasional Astra Honda Motor. Dan terakhir, mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi dengan jelas dan efektif kepada pembaca. Yang D, goals. Goals-nya yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan Astra Honda Motor dalam layanan pelanggan. Yang kedua, menganalisis konsep dan prinsip sistem manajemen layanan pelanggan terpadu. Yang ketiga, menyelidiki praktik terbaik dalam implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu dari perusahaan sejenis atau industri terkait. Yang keempat, menggambarkan bagaimana implementasi sistem tersebut dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Efisiensi dapat meningkatkan
operasional, dan kolaborasi internal. Yang kelima, menganalisis preferensi dan harapan pelanggan Astra Honda Motor untuk membantu merumuskan rekomendasi yang sesuai. Yang terakhir, menyusun rekomendasi yang spesifik, terukur, dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan kinerja layanan. Next. Selanjutnya, bisnis analisis. Yaitu yang pertama ada SWOT analisis. Yang pertama, strength ataupun kekuatannya, yaitu merek yang kuat. Astra Honda Motor memiliki merek yang kuat dan diakui secara luas di pasar otomotif Indonesia. Yang kedua, riset dan pengembangan infrastruktur yang kuat. AHM memiliki fasilitas riset dan pengembangan yang canggih untuk mengembangkan teknologi dan inovasi dalam sistem informasi. Yang ketiga, produk ataupun infrastruktur produk berkualitas tinggi. Produk dari Astra Honda Motor diketahui diproduksi telah berstandar internasional dan telah memasyarakat di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, infrastruktur yang kuat. Infrastruktur yang kuat, AHM memiliki infrastruktur yang kuat untuk mendukung sistem informasi termasuk jaringan yang luas dan sistem komunikasi yang baik. Service station tersebar luas. Ya. Showroom ataupun service station, tempat servis di Indonesia ini memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk membeli produk, mendapatkan konsultasi, ataupun melakukan perawatan kendaraan dari Honda. Yang kelima, SDM yang terampil. AHM memiliki tim yang terampil dan berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi. Yang keenam, produk berkualitas tinggi. Produk dari AHM ini terkenal dengan kualitasnya yang sudah berstandar internasional dan memiliki kualitas yang sangat baik dan bisa bersaing dengan seperti Yamaha dan lain sebagainya. Selanjutnya, weakness yang pertama yaitu desain yang kurang modis. Model atau desain yang kurang modis ini tidak dapat mengikuti keinginan masyarakat, membuat minat masyarakat untuk membeli produk menjadi menurun. Nah, keinginan atau tren dari waktu ke waktu terus berubah, membuat para produsen harus dapat mengerti keinginan masyarakat. Yang kedua, produk yang abnormal. Beberapa varian produk dari Honda ini mengalami gangguan ketika produk tersebut telah dijual atau dipasarkan ke masyarakat. Yang ketiga, harga spare part atau suku cadang yang cenderung mahal. Nah, spare part atau suku cadang yang relatif mahal mempunyai faktor penjualan produk terhadap daya beli masyarakat. Ketika suku cadang mahal, masyarakat pengguna produk memikirkan jangka panjang terhadap suku cadang tersebut yang dibelinya. Nah, itu dikarenakan suku cadang merupakan bagian yang penting saat part dari produk memasuki masa usia layak pakai. Next. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama, populasi ataupun jumlah penduduk yang besar. Tingkat populasi penduduk yang cukup besar merupakan pasar potensial yang dapat dijadikan sebagai target penjualan produk. Semakin banyak penduduk, kemungkinan untuk menjual produk lebih banyak sangat terbuka lebar. Yang kedua, produsen yang masih terbatas. Terbatasnya produsen produk otomotif, khususnya kepada sepeda motor, memberikan peluang bagi PT Astra Honda Motor untuk mengambil pangsa pasar yang luas. Yang ketiga, peluang ekspor ke negara berkembang. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa PT Astra Honda Motor telah melakukan ekspor produknya ke negara yang sedang berkembang. Ekspansi ini perlu dilakukan untuk mengembangkan pangsa pasar dan meningkatkan penjualan serta perluasan jaringan terhadap produk yang hendak dipasarkan. Yang keempat, kepercayaan dari Honda Japan Corp. Kepercayaan pemilik brand Honda dari Jepang terhadap PT Astra Honda Motor merupakan sebuah peluang untuk terus mengembangkan potensi yang ada pada PT Astra Honda Motor. PT Astra Honda Motor terus berkoordinasi guna menjaga stabilitas hubungan dan perkembangan teknologi terbaru. Yang terakhir, banyaknya komunitas motor Honda. Para pengguna Honda yang membentuk komunitas ini seharusnya dapat dijadikan sebagai salah satu pangsa pasar produk, di mana komunitas pecinta sepeda motor ini merupakan aset untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Yang kedua, perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah terkait peraturan otomotif, regulasi pajak, atau kebijakan perdagangan internasional dapat berdampak pada operasional AHM. Yang ketiga, krisis ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh ekonomi global dapat mengurangi daya beli pasar terhadap produk terutama pasar non-domestik yang mengalami krisis tersebut. Next.
Selanjutnya, 5 competitive force. Yang pertama, ancaman kompetitor baru. Bagaimana cara yang mudah atau sulit untuk kompetitor baru untuk mulai bersaing dengan industri yang ada? Kompetitor dari PT Astra adalah produk-produk luar Cina. Untuk menghadapi pesaing tersebut, PT Astra perlu mengeluarkan produk yang harganya bisa bersaing dengan produk Cina. Ancaman kompetitor baru tergantung pada yang pertama, yaitu skala ekonomis atau economies of scale. Skala ekonomis ini merujuk pada pengurangan biaya produksi per unit dengan peningkatan jumlah produksi. Yang kedua, modal untuk investasi ataupun capital or investment. Investasi awal yang besar diperlukan untuk masuk pasar dan bersaing dengan pemain yang sudah ada. PT Astra yang sudah mapan kemungkinan memiliki akses yang lebih baik terhadap modal, sementara kompetitor baru harus mencari cara untuk mendapatkan dana yang cukup untuk memulai operasional mereka. Yang ketiga, akses untuk distribusi. Distribusi yang efektif adalah kunci untuk menjangkau pasar. PT Astra mungkin sudah memiliki jaringan distribusi yang kuat. Kompetitor baru harus menemukan cara untuk mengakses atau membangun jaringan distribusi yang efisien. Selanjutnya, akses ke teknologi. Teknologi yang lebih canggih dapat meningkatkan efisiensi, produksi, dan kualitas produk. PT Astra harus terus berinovasi dan mengadopsi teknologi baru untuk tetap kompetitif. Selanjutnya, brand loyalty. Nah, apakah pelanggan itu setia dalam brand tertentu? Nah, loyalitas merek adalah faktor penting dalam persaingan. PT Astra mungkin sudah memiliki basis pelanggan yang setia. Kompetitor harus bekerja keras untuk menggeser preferensi pelanggan dari merek yang sudah mereka percayai. Yang terakhir, peraturan pemerintah. Peraturan dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi masuknya kompetitor baru. Nah, PT Astra mungkin memiliki keunggulan dalam hal kepatuhan terhadap peraturan dari hukum lokal dan pemahaman terhadap birokrasi. Selanjutnya, ancaman produk atau jasa pengganti. PT Astra dihadapkan pada ancaman produk atau jasa pengganti. Contohnya, sekarang banyak kita lihat atau mulai digaungkan bike to work yang akan menggantikan keberadaan sepeda motor yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, PT Astra terus membuat inovasi agar produk pengganti tersebut tidak menjadi ancaman bagi PT Astra itu sendiri. Nah, ancaman dari produk jasa pengganti tergantung pada yang pertama kualitas. Apakah kualitas pengganti tersebut lebih baik atau tidak? Nah, kualitas produk atau jasa pengganti adalah faktor penting. Jika kualitas pengganti seperti sepeda atau kendaraan listrik lebih baik atau lebih cocok untuk kebutuhan konsumen dibandingkan dengan sepeda motor tradisional yang ditawarkan PT Astra, maka ada kemungkinan konsumen akan beralih. Nah, selanjutnya, keinginan pembeli untuk beralih kepada produk jasa pengganti. Keinginan atau preferensi konsumen untuk beralih ke produk pengganti dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, termasuk tren sosial, kesadaran lingkungan, dan kenyamanan. PT Astra harus memahami tren pasar dan preferensi konsumen untuk menyesuaikan strategi mereka. Yang ketiga yaitu harga dan performa produk dari jasa pengganti. Produk atau jasa pengganti yang memiliki harga lebih rendah atau performa yang lebih baik dapat menarik konsumen untuk beralih. PT Astra perlu mempertimbangkan harga dan performa produk mereka agar tetap kompetitif. Yang terakhir, biaya untuk beralih ke produk jasa pengganti. Nah, biaya yang harus dikeluarkan konsumen untuk beralih ke produk atau jasa pengganti juga mempengaruhi keputusan mereka. Jika biaya untuk beralih ke sepeda atau kendaraan listrik terlalu tinggi, konsumen mungkin enggan untuk melakukannya. PT Astra dapat mempertahankan daya tarik produk mereka dengan menawarkan insentif atau solusi yang membuat biaya peralihan menjadi tidak signifikan. Next. Selanjutnya, daya tawar pembeli. Pembeli mempunyai kekuatan untuk menentukan kemana dia akan melakukan transaksi. Daya tawar dari pembeli sangatlah penting. Namun untuk di masa sekarang, produk Honda mengalami angka pembelian yang cukup tajam. Daya tawar pembeli tergantung pada yang pertama konsentrasi dari pembeli. Apakah ada pembeli yang dominan atau banyaknya penjual. Yang kedua, diferensiasi dari produk. Apakah produk tersebut standar atau tidak. Yang ketiga, profitabilitas pembeli. Nah, profitabilitas pembeli ini mempengaruhi daya tawar mereka. Jika pembeli memiliki margin keuntungan yang tinggi, mereka mungkin kurang sensitif terhadap harga dan lebih fokus pada kualitas dan layanan. Selanjutnya, kualitas dari produk dan servis ini memiliki faktor kunci yang mempengaruhi keputusan pembelian. Pembeli cenderung memiliki daya tawar yang lebih rendah jika mereka yakin bahwa produk dan layanan PT Astra harus tetap fokus pada peningkatan kualitas produk dan menyediakan layanan pelanggan yang luar biasa untuk mempertahankan kepuasan dan layanan pembeli.
Selanjutnya, perpindahan biaya. Seberapa mudah pembeli untuk beralih ke pemasok lain. Biaya yang harus dikeluarkan pembeli untuk beralih ke pemasok lain memainkan peran penting dalam daya tawar mereka. Selanjutnya, daya tawar dari supplier. Bagaimana kuatnya posisi penjual? Apakah ada banyak supplier atau hanya beberapa supplier saja? Bisa jadi mereka memonopoli suplai barang. Daya Astra memiliki banyak supplier, jadi bagi para konsumen sangatlah mudah untuk mendapatkan produk dari PT Astra ini sendiri. Daya tawar dari supplier tergantung pada yang pertama konsentrasi dari supplier. Apakah banyak pembeli atau sedikit supplier? Nah, jika jumlah pemasok sedikit, sementara pembeli banyak, pemasok memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Namun jika ada banyak pemasok yang bersaing untuk memasok PT Astra, daya tawar mereka menurun karena PT Astra memiliki lebih banyak pilihan. Dalam situasi ini, PT Astra dapat menegosiasikan harga dan persyaratan yang lebih menguntungkan. Yang kedua, brand. Apakah brand supplier tersebut sudah kuat? Brand supplier ini, apakah pemasok dengan merek yang kuat atau reputasi yang baik dapat memiliki daya tawar yang lebih tinggi? Jika pemasok tersebut dikenal karena kualitas dan keandalannya, PT Astra mungkin lebih bergantung pada mereka dan kurang memiliki fleksibilitas untuk beralih ke pemasok lain. Selanjutnya yaitu pemasok ke dalam industri seperti produsen, profitabilitas supplier. Yang ketiga yaitu pemasok yang memiliki margin keuntungan tinggi yang mungkin lebih fleksibel dalam negosiasi harga. Yang keempat yaitu pemasok masuk ke dalam industri seperti produsen mengatur sendiri gerai retailnya. Nah, jika pemasok juga memiliki kemampuan atau kecenderungan untuk masuk ke industri dan mendirikan gerai retail sendiri, mereka memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan ancaman potensial bagi PT Astra. Jika pemasok memutuskan untuk bersaing langsung, PT Astra perlu memonitor aktivitas pemasok dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan. Yang kelima, pastian pembeli. Itu pembeli, apakah pembeli itu berpindah dari supplier lain. Nah, jika pembeli dari seperti PT Astra tidak mudah beralih ke pemasok lain karena kualitas produk atau layanan yang superior, daya tawar pemasok akan meningkat. PT Astra harus memastikan bahwa mereka memiliki hubungan dengan berbagai pemasok yang bisa menyediakan produk dengan kualitas setara sehingga mereka memiliki opsi untuk beralih jika diperlukan. Yang keenam yaitu kualitas produk dan layanan. Pemasok yang menawarkan produk berkualitas tinggi dan layanan yang baik memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Nah, PT Astra perlu menilai secara terus-menerus kualitas produk dan layanan dari pemasok mereka. Ketujuh, biaya perpindahan. Seberapa mudah pemasok untuk mencari pelanggan baru. Nah, jika biaya perpindahan pemasok untuk mencari pelanggan baru rendah, daya tawar mereka lebih tinggi karena mereka dapat yang mudah mencari pembeli lain jika PT Astra menegosiasikan harga yang lebih rendah. Next. Selanjutnya yang terakhir dari Five Competitive Force yaitu persaingan antara perusahaan yang sudah ada. Ancaman pesaing bagi PT Astra adalah produk keluaran Cina. Karena produk Cina harganya relatif lebih murah, namun PT Astra sendiri mempunyai cara untuk bersaing dengan produk Cina tersebut. Persaingan di antara pemain yang sudah ada tergantung pada yang pertama yaitu struktur dari kompetisi. Persaingan akan semakin hebat apabila terdapat banyak industri kecil atau memiliki ukuran yang sama antar kompetitor. Sebaliknya, apabila industri telah memiliki pemimpin pasar, maka persaingan akan sedikit. Yang kedua, struktur dari biaya di industri. Industri yang memiliki biaya yang tinggi akan mendorong kompetitor untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih murah. Tingkat diferensiasi produk, industri yang produknya adalah komoditas biasanya akan memiliki persaingan yang besar. Yang terakhir yaitu tujuan strategis. Jika kompetitor mengajar pertumbuhan dengan agresif, maka persaingan akan semakin besar. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rizky Fahri Ramadan. Selanjutnya adalah project definition. Next. A. Location. Saat ini PT Astra Honda Motor memiliki 4 fasilitas pabrik perakitan. Pabrik pertama yang berfungsi sebagai kantor pusat berlokasi di Jalan Laksda Jalan Yosudarso nomor 2 RW 9 Sunterjaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara daerah khusus Ibu Kota Jakarta.
Pabrik kedua berlokasi di Jalan Pengangsaan 2, Kelurahan Pengangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pabrik ketiga berlokasi di Danau Indah, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, Kota Bekasi. Pabrik keempat merupakan fasilitas pabrik perakitan terbaru yang mulai beroperasi sejak tahun 2014 yang berlokasi di Jalan Tuparef nomor 415 Nagasari, Karawang, Karawang Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Next. Background. PT Astra Honda Motor atau AHM adalah perusahaan patungan antara PT Astra International Tbk dan Honda Motor Co. Ltd. yang berbasis di Indonesia. Didirikan pada tahun 1971, AHM memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan sepeda motor merek Honda di Indonesia. Sebagai pelopor industri sepeda motor di Indonesia, AHM juga menyediakan showroom penjualan, layanan servis Astra Honda Authorized Service Station atau AHASS dan gerai suku cadang. Sejak hadir di Indonesia pada tahun 1960-an, sepeda motor Honda terus mendominasi pasar dengan keunggulan tangguh, irit, dan ekonomis. AHM sebagai agen tunggal pemegang merek ATPM menggabungkan keunggulan teknologi Honda motor dari Jepang dengan jaringan pemasaran PT Astra International Tbk di Indonesia. Teknologi Honda yang diakui secara global telah terbukti baik di jalan raya maupun lintasan balap. Current situation. PT Astra Honda Motor atau AHM memiliki 4 pabrik perakitan di Sunter, Jakarta Utara, juga kantor pusat Pengangsaan 2, Kelapa Gading, MM 2100 Cikarang Barat, Bekasi, dan Karawang, operasional sejak 2014. Kapasitas produksi mencapai 5,8 juta unit sepeda motor per tahun. AHM saat ini belum memiliki sistem informasi yang terpadu untuk mengelola layanan pelanggan secara efisien. Dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga hubungan yang baik dengan mereka, diperlukan implementasi sistem manajemen layanan pelanggan yang terintegritas. Sistem ini akan memungkinkan AHM untuk melacak permintaan layanan pelanggan, mengelola perbaikan, memberikan dukungan pelanggan yang lebih baik, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. D. Objektif. LPT Astra Honda Motor akan terus berkarya menghasilkan sarana transportasi roda 2 yang menyenangkan, aman, dan ekonomis sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Objektif dari sistem manajemen layanan pelanggan terpadu untuk Astra Honda Motor dapat meliputi: yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Kedua, meningkatkan efisiensi operasional. 3, meningkatkan retensi pelanggan. 4, meningkatkan analisis dan wawasan pelanggan. 5, meningkatkan kolaborasi internal. Propose project. Implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu untuk Astra Honda Motor. Tujuan proyek. Yang pertama, mengimplementasikan sistem manajemen layanan pelanggan terpadu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Manfaat penelitian. Yang pertama, rekomendasi praktis untuk AHM. 2, pemahaman pentingnya manajemen layanan pelanggan di industri otomotif. 3, kontribusi pengetahuan dalam bidang ini. Rincian proyek. Yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan layanan pelanggan di AHM. Yang kedua, perancangan sistem. Merancang sistem manajemen layanan pelanggan dengan fitur-fitur kunci. 3, pengembangan dan implementasi. Mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikan sistem. 4, pelatihan dan dukungan. Pelatihan staf dan dukungan teknis. 5, evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi berkala dan penyesuaian sistem. Manfaat yang diharapkan. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Kedua, memperbaiki efisiensi operasional. Yang ketiga, pelacakan dan pelaporan permintaan layanan yang akurat. Keempat, memperkuat hubungan dengan pelanggan. Kelima, meningkatkan citra AHM. Penutup, yang pertama, sistem ini akan meningkatkan pengalaman pelanggan, efisiensi operasional, dan hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, memperkuat posisi AHM di pasar otomotif dengan fokus pada kepuasan pelanggan. F. Project Performance Measurements atau KPIS. Yang pertama, waktu respons. 2, waktu penyelesaian. 3, tingkat kepuasan pelanggan.
keempat, kecepatan penyampaian informasi. Kelima, keterpenuhan SLA atau Service Level Agreement. Yang keenam, efisiensi operasional. Yang ketujuh, tingkat keluhan pelanggan. Yang 8, tingkat pemanfaatan sistem. Kesembilan, efektivitas komunikasi pelanggan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Brian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke project scope. Next. Nah, di project scope ini yang pertama itu adalah in-scope, yaitu ruang lingkup proyek PT Astra Honda Motor atau AHM mencakup berbagai aspek dari operasional hingga strategi pemasaran. Berikut adalah beberapa elemen yang termasuk dalam ruang lingkup. Yang pertama itu adalah pengembangan produk, inovasi dan produk sepeda motor baru yang ramah lingkungan dan efisien bahan bakar. Lalu ada penambahan varian produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Lalu yang kedua itu adalah manajemen operasional. Nah, di sini tuh ada optimalisasi proses produksi dan peningkatan efisiensi melalui penerapan teknologi baru. Lalu ada pengelolaan kualitas produk untuk memastikan standar tinggi di setiap unit yang diproduksi. Nah, yang ketiga ini adalah strategi pemasaran, implementasi strategi pemasaran digital untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Lalu ada peningkatan citra merek melalui kampanye pemasaran yang efektif dan inovatif. Lalu yang keempat itu adalah distribusi dan layanan purna jual. Ada pengembangan jaringan distribusi yang luas dengan ruang pamer, bengkel resmi AHAS, dan gerai suku cadang di seluruh Indonesia. Lalu peningkatan layanan purna jual untuk memastikan kepuasan pelanggan dan loyalitas terhadap merek. Habis itu adalah out of scope, yaitu berikut ini adalah beberapa elemen yang mungkin termasuk dalam luar cangkupan out of scope dari implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu untuk Astra Honda Motor. Yang pertama itu adalah pengembangan produk non-otomotif. Fokus AHM ini adalah pada produk sepeda motor dan tidak mencakup pengembangan produk di luar sektor otomotif. Lalu yang kedua itu adalah manajemen keuangan dan investasi eksternal. Proyek ini tidak mencakup pengelolaan keuangan perusahaan secara menyeluruh atau investasi eksternal yang tidak terkait langsung dengan operasional sepeda motor. Lalu yang ketiga itu adalah pengelolaan sumber daya alam. AHM tidak menangani pengelolaan sumber daya alam secara langsung, meskipun berkomitmen pada praktik ramah lingkungan dalam operasionalnya. Lalu yang terakhir adalah perubahan organisasi besar. Nah, jika implementasi sistem manajemen layanan pelanggan membutuhkan perubahan besar pada struktur organisasi, kebijakan, atau proses yang melibatkan berbagai departemen, maka hal tersebut mungkin termasuk dalam luar cakupan. Fokus proyek ini adalah pada sistem dan proses pelanggan yang terintegrasi. Boleh next. Lalu yang ketiga itu adalah urgensi atau desired completion date. Urgensi proyek di PT Astra Honda Motor sangat tinggi mengingat persaingan kuat di industri otomotif. Tanggal penyelesaian yang diinginkan untuk proyek-proyek strategis biasanya ditetapkan dengan jelas untuk memastikan keunggulan kompetitif, yaitu adalah pengembangan dan peluncuran produk baru seringkali memiliki tenggat waktu yang ketat untuk mengalahkan kompetitor di pasar. Lalu peningkatan kapasitas produksi dan ekspansi jaringan layanan diatur dengan jadwal yang terperinci untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Next. Lalu tuh ada yang internal. Dalam implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu untuk Astra Honda Motor, beberapa elemen internal yang terkait dengan organisasi internal AHM dapat meliputi yang pertama itu adalah karyawan perusahaan. Karyawan AHM memiliki banyak peran, mulai dari operator jalur produksi hingga manajer senior dalam berbagai disiplin ilmu. Tugas mereka mungkin meliputi merakit sepeda motor, merancang kampanye pemasaran, memberikan layanan pelanggan, mengelola rantai pasokan, atau melakukan pekerjaan administratif, tergantung pada posisi dan departemen di mana mereka bekerja. Next. Lalu yang kedua itu adalah data dan informasi internal. AHM memiliki data dan informasi internal tentang pelanggan, permintaan, layanan, dan saluran komunikasi. Data akan disajikan sebagai fondasi landasan untuk mengembangkan sistem manajemen layanan pelanggan yang terintegrasi dan efisien. Mengelola data dan informasi internal dengan baik sangat penting bagi perusahaan untuk membuat keputusan yang berdasarkan data, meningkatkan efisien operasional, dan menjaga keunggulan kompetitif. Penggunaan sistem manajemen informasi atau MES, perangkat lunak analitik, dan teknologi lainnya dapat membantu dalam pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi internal.
Next. Lalu yang ketiga itu adalah budaya dan nilai perusahaan. Budaya dan nilai-nilai perusahaan AHM memengaruhi penerapan sistem ini. Nilai-nilai seperti pelayanan pelanggan yang prima dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan menjadi landasan dalam mengembangkan sistem yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Lalu selanjutnya adalah eksternal. Nah, di sini ada elemen eksternal yang mungkin terlibat dalam proyek ini, yaitu adalah vendor atau mitra teknologi. Vendor juga dapat membantu pengembangan perangkat lunak, khusus integrasi sistem atau modernisasi infrastruktur teknologi yang diperlukan. Lalu konsultan atau ahli eksternal. Dengan memanfaatkan layanan konsultan atau ahli eksternal, AHM dapat memastikan bahwa implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu berjalan dengan efisien dan efektif. Lalu ada pelanggan, melibatkan pelanggan secara aktif dalam tahap perancangan, pengujian, dan evaluasi sistem manajemen layanan pelanggan, membantu memastikan bahwa sistem tersebut benar-benar dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Next. Lalu ada pihak ketiga. Dengan berinteraksi dengan pihak ketiga, AHM dapat memastikan bahwa implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu berjalan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Lalu ada persaingan dan tren industri. Dengan menganalisis situasi dan mengikuti perkembangan AHM, dapat memastikan bahwa sistem manajemen layanan pelanggan yang diimplementasikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Lalu ada konsumen umum. Dengan secara aktif melibatkan konsumen umum dalam proses pengembangan sistem manajemen layanan pelanggan, AHM dapat memastikan bahwa sistem yang benar-benar diimplementasikan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, bisnis proses. Yang pertama ada primary business process change, di mana primary business process change ini diimplementasikan untuk sistem manajemen layanan pelanggan terpadu untuk perusahaan Astra Honda Motor yang dapat melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada identifikasi dan analisis kebutuhan pelanggan, di mana identifikasi dan analisis kebutuhan pelanggan merupakan langkah paling penting dalam strategi bisnis karena membantu perusahaan memahami apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan. Lalu yang kedua ada integrasi data pelanggan. Integrasi data pelanggan memungkinkan perusahaan untuk memiliki pandangan menyeluruh tentang pelanggan yang mencakup seluruh interaksi mereka dengan perusahaan. Lalu yang ketiga ada peningkatan sistem pelacakan tiket, di mana sistem pelacakan tiket yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa permintaan layanan pelanggan dikelola dengan efisien, direspon dengan cepat, dan diselesaikan tepat waktu. Lalu yang keempat ada pengembangan bisnis pengetahuan pelanggan. Bisnis pengetahuan pelanggan merupakan kumpulan informasi yang terorganisir dan lengkap tentang pelanggan. Lalu yang kelima ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan investasi strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Lalu yang keenam ada penyempurnaan proses pelayanan pelanggan. Menganalisis proses-proses yang ada dalam layanan pelanggan dan mengidentifikasi area-area yang dapat ditingkatkan. Lalu yang ketujuh ada pengukuran kinerja dan umpan balik pelanggan. Menerapkan standar kinerja yang sesuai untuk mengukur kepuasan pelanggan, waktu respon, dan kualitas layanan pelanggan. Lalu yang kedelapan ada integrasi saluran komunikasi pelanggan. Mengintegrasikan saluran komunikasi pelanggan seperti pusat panggilan, email, media sosial, dan platform online. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi dengan perusahaan melalui saluran yang mereka pilih, dengan informasi yang konsisten dan terpadu. Lalu yang kesembilan ada peningkatan sistem analisis data. Menjalankan sistem analisis data yang kuat untuk menganalisis tren pelanggan, preferensi, dan masalah yang sering muncul. Data ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan layanan pelanggan. Lalu yang ke-10 ada monitoring dan evaluasi kontinu. Menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memantau kinerja sistem manajemen layanan pelanggan terpadu, melakukan peninjauan rutin, analisis data, dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan sistem terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan perubahan kebutuhan pelanggan. Lalu ada graphical representation, di mana yang pertama, kita harus buka situs resmi Astra Honda Motor atau mengakses situs lewat link yang ada. Lalu yang kedua,
klik logo yang seperti headset, yang merupakan logo help center yang berada di sebelah kanan. Lalu yang ketiga, setelah itu akan muncul berbagai pilihan topik yang telah disediakan oleh sistem manajemen untuk layanan pelanggan terpadu. Lalu kita harus memilih topik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu yang keempat, isilah data-data yang diminta oleh AHM. Lalu yang kelima, klik kirim, pastikan Anda telah mengisi data-data yang diminta dengan benar. Yang keenam, selesai. Anda hanya perlu menunggu pihak AHM untuk menghubungi Anda. Lalu selanjutnya ada performance recruitment, di mana performance recruitment yang dapat diterapkan dalam implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu untuk perusahaan Astra Honda Motor, yaitu pertama ada responsiveness, kemampuan sistem atau organisasi untuk memberikan tanggapan yang cepat dan tepat terhadap permintaan dan pertanyaan pelanggan. Lalu ada reliability, kemampuan suatu sistem, produk, atau layanan untuk beroperasi secara konsisten dan stabil dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kegagalan. Lalu yang ketiga ada customer satisfaction, kepuasan pelanggan merujuk pada sejauh mana produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Nah, lalu yang keempat, data integration, menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk memberikan pandangan yang menyatu dan menyeluruh. Lalu ada efisiensi merujuk pada kemampuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya yang minimal. Lalu ada accuracy and precision, akurasi artinya ketepatan informasi atau data yang mencerminkan kondisi sebenarnya, dan presisi bisa berarti keandalan data atau proses yang menghasilkan hasil yang sama secara konsisten. Selanjutnya ada data security, keamanan data merujuk pada praktik dan kebijakan dirancang untuk melindungi data. Lalu ada scalability merujuk pada kemampuan suatu sistem aplikasi atau bisnis untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan meningkatnya beban atau ukuran. Lalu ada analisis dan reporting. Analisis dan pelaporan merujuk pada proses mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menyajikan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang terakhir ada affordability, kemampuan seseorang atau suatu entitas untuk membeli atau menggunakan produk, layanan, atau aset dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya finansial yang dimiliki. Lalu D, ada interface recruitments. Interface recruitments atau persyaratan antarmuka yang dapat diterapkan dalam implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu untuk perusahaan Astra Honda Motor. Yang pertama ada user interface. UI mencakup elemen-elemen visual dan interaktif seperti tombol, menu, icon, dan area input yang digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi dengan perangkat atau aplikasi. Lalu ada user registration and authentication, proses yang penting dalam pengembangan aplikasi atau sistem yang membutuhkan pengguna untuk memiliki akses terbatas atau personalisasi fitur. Lalu ada communication channel integration. Integrasi ini memungkinkan AHM untuk menyederhanakan proses komunikasi, peningkatan efisiensi, dan memberikan pengalaman yang lancar bagi karyawan dan pelanggan di berbagai saluran. Lalu ada customer service on the go. Ini memungkinkan AHM untuk memberikan dukungan dan tanggapan cepat kepada pelanggan, bahkan saat mereka sedang berpergian atau tidak berada di kantor. Lalu ada request tracking and management, memastikan bahwa semua permintaan ditangani dengan cepat, efisien, dan sesuai dengan perjanjian tingkat layanan, Service Level Agreements atau SLA, atau kebijakan internal. Lalu ada knowledge base and self-support, memberikan pelanggan kemampuan untuk menemukan informasi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa harus langsung berinteraksi dengan agen dukungan pelanggan. Lalu ada analytics and reporting. Ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan pelaporan data terkait kinerja layanan pelanggan serta interaksi pelanggan. Lalu ada personalization and recommendations, strategi yang digunakan dalam layanan pelanggan untuk memberikan pelanggan yang pengalaman yang disesuaikan dan relevan kepada setiap pelanggan. Lalu ada security and privacy. Layanan pelanggan yang memastikan bahwa data pelanggan terlindungi dan digunakan dengan cara aman dan sesuai dengan kebijakan privasi yang berlaku.
Lalu ada integration with internal system. Integrasi dengan sistem internal merupakan langkah penting dalam aktivitas layanan pelanggan. Lalu yang ada operational sustainability. Operational sustainability atau keberhasilan operasional dalam implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu untuk perusahaan Astra Honda Motor melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada infrastruktur IT yang tahan lama. Yaitu membangun infrastruktur IT yang tahan lama adalah kunci untuk memastikan kelangsungan operasi bisnis, peningkatan produktivitas, dan keamanan data. Lalu yang kedua, keandalan sistem. Kemampuan sistem untuk berfungsi dengan baik dan konsisten dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kegagalan yang signifikan. Lalu ada kapasitas skalabilitas. Kemampuan suatu sistem IT untuk menangani peningkatan beban kerja dengan menambah sumber daya atau memperluas kapasitasnya tanpa mengurangi kinerja. Lalu yang keempat ada pemulihan, bencana, dan kontinuitas bisnis. Dua konsep yang sangat penting dalam manajemen risiko perusahaan untuk memastikan bahwa operasi bisnis dapat terus berjalan atau segera pulih setelah terjadi gangguan besar, seperti bencana alam, kegagalan sistem, atau serangan cyber. Yang kelima ada keamanan data. Aspek kritis dalam pengelolaan informasi yang melibatkan perlindungan data dari akses yang tidak sah, kebocoran, pencurian, dan kerusakan. Ini mencakup serangkaian strategi dan teknologi untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Pelatihan dan keterampilan karyawan. Pelatihan dan keterampilan karyawan adalah hal yang penting untuk memastikan keberhasilan dan perkembangan sebuah perusahaan. Investasi dalam pengembangan karyawan tidak hanya meningkatkan kompetensi dan produktivitas, tapi juga membantu menjaga motivasi dan retensi karyawan. Lalu yang ketujuh, pengawasan dan pemantauan kinerja. Proses berkelanjutan untuk menilai, mengelola, dan meningkatkan kinerja karyawan, serta memastikan mereka bekerja sesuai dengan tujuan dan standar perusahaan. Lalu yang kedelapan ada perubahan manajemen. Perubahan manajemen adalah proses merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau perubahan dalam sebuah organisasi untuk meningkatkan efektivitas, adaptabilitas, dan keberlanjutan. Yang sembilan ada ketersediaan dukungan teknis. Ketersediaan dukungan teknis adalah salah satu hal penting dalam menjaga kinerja sistem dan memastikan kelancaran operasi dalam lingkungan teknologi. Nah, yang terakhir, yang nomor 10 ada peningkatan berkelanjutan. Peningkatan berkelanjutan adalah proses terus-menerus untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan operasi organisasi. Ini melibatkan mengidentifikasikan area-area yang melakukan perbaikan, penerapan tindakan perbaikan, dan pemantauan hasil untuk memastikan bahwa perbaikan berkelanjutan terjadi dari waktu ke waktu. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, Faik Muhammad. Oke. Selanjutnya adalah resource requirement. Jadi, AHM ini membutuhkan berbagai sumber daya untuk menjalankan operasinya, termasuk bahan mentah untuk produksi sepeda motor, tenaga kerja terampil, peralatan manufaktur, dan infrastruktur logistik yang memadai. Nah, yang pertama ini ada sumber daya manusia. Nah, jadi sumber daya manusia ini dibutuhkan untuk bekerja di setiap AHM ini. Yang kedua, infrastruktur teknis. Dengan infrastruktur teknis yang memadai, akan lebih memadai dalam bekerja di AHM. Ketiga, data dan informasi. Kebutuhan data dan informasi pelanggan juga dibutuhkan dari AHM ini. Keempat, keuangan. Keuangan untuk mengatur anggaran dan membayar setiap karyawan di AHM. 5, penyedia layanan pihak ketiga. Jadi misalnya pihak ketiga yang terkait dalam perusahaan AHM ini. Yang keenam, waktu. Waktu untuk para pekerja di setiap jadwalnya dibutuhkan untuk mengatur pekerjaan masing-masing. Next. G. Security requirement. Security requirement ini persyaratan keamanan yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu untuk perusahaan Astra Honda Motor.
Yang pertama ini ada autentikasi dan otorisasi. Jadi setiap pelanggan ini harus mempunyai kebijakan keamanan khusus dalam AHM. Kedua ada perlindungan data pelanggan. Jadi jangan sampai data pelanggan ini sampai bocor. Ketiga, produksi terhadap ancaman keamanan. Proteksi terhadap ancaman keamanan. Jadi keamanan pelanggan harus tetap terjaga, jangan sampai ada kesalahan dari ancaman cyber. Yang keempat, pengelolaan keamanan. Jadi sumber daya manusia dalam pengelolaan keamanan juga penting untuk menjaga perusahaan AHM. Yang kelima, kendala dalam pemulihan bencana. Jadi AHM juga harus punya sistem pemulihan bencana yang kontinu. Jadi jika ada bencana harus dapat pemulihan produksi secara cepat. Yang keenam, kesadaran keamanan. Jadi perusahaan AHM juga harus menyadari keamanan agar tetap terjaga keamanannya. Next. H. Availability requirement, yaitu yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu untuk perusahaan Astra Honda Motor. Yang pertama, ketersediaan sistem. Jadi sistem itu harus selalu ada untuk menjaga setiap produksi yang ada di dalamnya. Kedua, kapasitas dan skalabilitas. Nah, jangan sampai barang-barang yang ada di AHM ini tidak memenuhi. Yang ketiga, pemulihan bencana dan pemulihan kendaraan. Nah, jadi sama seperti yang tadi. Jadi di AHM harus ada perawatan yang kontinu apabila terjadi bencana. Yang keempat, monitoring dan pemantauan. Jadi monitoring ini berguna untuk memantau apa saja yang terjadi di AHM, termasuk cara untuk menghadapi customer. 5. Perawatan dan pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin ada untuk menjaga setiap produksinya agar barangnya tetap bagus. Yang keenam, dukungan teknis yang responsif. Jadi karyawan AHM harus responsif kepada customer-customernya yang ingin bertanya. Misalnya dia bertanya dalam website, harus dijawab dengan responsif yang bagus. Next. I. Legal requirement. Legal requirement yaitu persyaratan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu untuk perusahaan Astra Honda Motor. Yang pertama, kebijakan privasi dan proteksi data. Jadi kebijakan ini ada untuk melindungi privasi-privasi yang ada di customer AHM. Kedua, kepatuhan regulasi industri. Jadi AHM ini juga mempunyai peraturan-peraturan sendiri yang bergantung kepada hukum dari Indonesia. Ketiga, kepatuhan hukum dan peraturan hukum. Sama seperti nomor 2, tidak jauh berbeda. AHM ini mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia. Yang keempat, kontrak dan persyaratan layanan. Nah, jadi setiap customer yang memiliki produk dari AHM mempunyai kontrak dan persyaratan layanan-layanan tertentu untuk bisa mengambil produk dari AHM. Kelima, pengelolaan keamanan dan data pelanggan. Jadi di AHM juga mengelola data-data pelanggan dengan baik dan benar agar tetap terjaga. Yang keenam, pelaporan dan kewajiban pengungkapan. Jadi pelaporan ini wajib untuk menjadi bahan penyimpanan data di AHM. Lanjut. J. Other requirement. Jadi ini beberapa contoh requirement persyaratan lain yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu untuk perusahaan Astra Honda Motor. Yang pertama, integrasi dengan sistem yang ada.
Jadi integrasi ini artinya jadi saling terhubung dengan sistem yang ada. 2. Antarmuka pengguna yang intuitif. Jadi setiap ada customer yang datang, karyawan Astra Honda Motor harus memiliki respon yang bagus dan cara penyampaian yang baik. Ketiga, mobilitas dan aksesibilitas. Aksesibilitas. Nah, jadi mobilitas ini untuk mobile ya, jadi dia bergerak kemana saja, dan aksesibilitas ini jadi mereka bisa mengakses kemana saja. Keempat, analitik dan pelaporan. Nah, jadi karyawannya ini harus menganalisis dan melapor setiap apa yang terjadi. Nah, 5 ini fleksibilitas dan skalabilitas. Fleksibel ini jadi mereka jadi tidak boleh kaku dalam menghadapi sesuatu ya gitu ya. 6. Layanan pelanggan yang responsif. Nah, seperti yang sudah sebelumnya diberitahu, jadi karyawan AHM ini harus responsif kepada customer. Selanjutnya ada business continuity planning. Next up. Definisi, tujuan, dan fungsi business continuity planning. Yang pertama itu BCP atau business continuity planning adalah strategi atau rencana kerja yang disusun oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi kondisi bencana atau keadaan darurat yang tidak terduga yang dapat mengganggu jalannya operasional bisnis. Tujuan dan fungsi business continuity planning ini adalah untuk memperkecil efek peristiwa mengganggu tersebut pada operasional perusahaan dan mengurangi resiko kerugian keuangan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam pemulihan sesegera mungkin dari suatu peristiwa yang mengganggu. Di sini ada penerapan business continuity pada PT Astra Honda Motor, yaitu penerapan business continuity planning sangat penting bagi perusahaan seperti AHM ini untuk mengantisipasi dan merespon berbagai resiko yang dapat mengganggu kelangsungan operasional mereka. Ada langkah-langkah yang mungkin diambil oleh AHM dalam menerapkan business continuity planning. Yang pertama itu ada identifikasi resiko. AHM ini mengidentifikasi resiko yang mungkin mengganggu operasional mereka, seperti bencana alam, kegagalan infrastruktur, kehilangan data, perubahan regulasi, atau gangguan pasokan bahan baku. Yang kedua ini ada evaluasi dampak. AHM ini melakukan evaluasi dampak dari resiko yang diidentifikasi. Ini melibatkan tentang pemahaman bagaimana setiap resiko dapat mempengaruhi berbagai aspek operasional, termasuk produksi, distribusi, logistik, dan keuangan. Yang ketiga ini ada penentuan strategi business continuity planning. AHM dapat membuat strategi BCP ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan, meliputi perencanaan, penggantian infrastruktur, backup atau pemulihan data, kebijakan kerja jarak jauh, dan pelatihan karyawan dalam situasi darurat. Yang keempat ini ada pembentukan tim. AHM ini mungkin telah membentuk tim business continuity planning yang terdiri dari anggota yang ditunjuk dari berbagai departemen. Tim ini bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan memantau rencana BCP. Yang kelima ini ada pengujian dan pelatihan. AHM ini melakukan pengujian dan latihan rutin untuk memastikan rencana BCP mereka berfungsi dengan baik. Yang keenam ini ada pemantauan dan pembaruan. AHM secara teratur memeriksa kondisi operasional dan mengikuti tren terbaru yang dapat mempengaruhi bisnis mereka. Selain itu, mereka secara teratur memberikan pembaruan pada rencana BCP untuk memastikan bahwa mereka efektif dan relevan saat mengubah risiko dan kondisi operasional mereka. Di sini ada penerapan business continuity planning yang baik pada PT AHM untuk mempertahankan operasinya dan mengurangi kerugian dalam situasi darurat atau bencana. Yang pertama ini ada menganalisis strategi perusahaan yang terdiri dari beberapa strategi. Yang pertama itu ada strategi cost leadership atau keunggulan biaya. Di strategi cost leadership ini terdiri juga dari beberapa strategi, misalnya efisiensi operasional, skala ekonomi, kontrol produk, dan inovasi proses. Kalau yang kedua ini ada strategi differentiation atau pembeda produk.
Astra Honda Motor ini menerapkan strategi ini untuk membedakan produknya dari pesaing di industri yang sama. PT AHM ini dengan misalnya strategi ini tuh PT AHM mengeluarkan dengan motor metik wanita dengan teknologi injeksi. Yang ketiga ini ada strategi fokus, yaitu strategi yang berfokus untuk meningkatkan tujuan dari perusahaan AHM tersebut. Yang keempat ini ada strategi innovation atau inovasi. AHM ini menerapkan strategi ini untuk membedakan produknya dari pesaing di industri. Strategi inovasi ini termasuk inovasi dari teknologi, desain yang unik, layanan pelanggan, pemasaran, branding, dan layanan pelanggan yang unggul. Yang kelima ini ada strategi aliansi. Ini langkah penting yang dilakukan AHM dalam industri otomotif ini. PT Astra Honda Motor ini menerapkan perusahaan joint venture antara PT Astra International Tbk dengan Honda Motor Ltd Jepang. Yang keenam ini ada strategi growth, yaitu strategi pertumbuhan yang merupakan kunci bagi perusahaan seperti Astra untuk tetap kompetitif dan berkelanjutan dalam industri otomotif. Lanjut. Yang kedua ini ada menganalisis peluang pasar yang terdiri dari 5. Yang pertama itu jumlah penduduk Indonesia yang besar. Dengan jumlah penduduk yang besar ini menjadi pasar potensial untuk penjualan produk. Yang kedua ini masih terbatasnya produsen otomotif, khususnya sepeda motor, membuka peluang bagi PT Astra untuk mengambil pangsa yang lebih besar. Yang ketiga ini ada ekspansi ke negara-negara berkembang. PT AHM ini dapat memperluas pangsa pasarnya dengan meningkatkan penjualan dan memperluas jaringan pemasaran produk. Yang keempat ini ada kepercayaan dari Honda Japan Corp. PT AHM ini sebagai pemilik brand memberikan peluang untuk terus mengembangkan potensi dan berkoordinasi dalam menjaga stabilitas hubungan serta perkembangan teknologi terbaru. Yang kelima ini ada banyaknya komunitas pencinta motor Honda. Next. Selanjutnya ini yang ketiga ini penerapan strategi pemasaran. PT AHM ini telah menerapkan berbagai strategi pemasaran yang berhasil untuk mempertahankan dan meningkatkan posisinya sebagai pemimpin pasar industri sepeda motor di Indonesia. Strategi pemasaran ini sangat penting bagi perusahaan untuk dapat disesuaikan seiring waktu demi kepentingan perusahaan dan kepuasan pelanggan. Program pemasaran PT AHM ini terdiri dari marketing mix yang meliputi 7 elemen. Yang pertama produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Yang pertama ini ada produk. PT Astra Honda Motor ini membedakan dirinya dengan beragam produk sepeda motor dari motor bebek, metik, hingga sport. Mereka juga memiliki jaringan bengkel resmi seperti AHAS yang menawarkan perawatan dan layanan purna jual. PT AHM ini juga menyediakan suku cadang asli Honda Motor dengan kualitas terjamin seperti oli, spare part, dan lain-lain. Yang kedua ini ada price. Dalam menentukan harga, PT AHM ini menggunakan strategi seperti menentukan harga sesuai dengan segmen pasar. Yang kedua itu variasi harga dari varian produk. Yang ketiga harga suku cadang yang bersaing. Dan keempat, memberikan cashback terhadap pembelian motor Honda. Hal ini dapat dilakukan melalui FIF, Adira, maupun jasa pembiayaan lainnya. Yang keempat ini ada place atau tempat. PT HM ini memiliki jaringan di 30 provinsi dan terdapat dari lebih dari 1.500 dealer yang tersebar. Next. Yang keempat ini ada promotion. Beberapa cara yang dilakukan oleh PT AHM dalam melakukan promotion sesuai dengan konsep dasar integrated marketing communication sebagai berikut. Yang pertama itu ada advertising, personal selling, sales promotion, direct marketing, dan public relation. Yang keempat ini ada proses, yaitu untuk
proses pembelian produk motor Honda di PT AHM ada dua cara yang dapat ditempuh. Yang pertama itu melalui dealer resmi dan kedua melalui website. Yang keenam ada PT People. PT HM ini sangat selektif dalam merekrut karyawan mereka menggunakan customer service terlatih di call center tanpa penjawab otomatis. PT HM juga menggunakan SPG dan SPB di dealer resmi untuk memberikan informasi produk kepada konsumen. Yang terakhir ada physical evidence, yaitu PT AHM menggunakan strategi menampilkan beragam tipe produk Honda di depan dealer resmi, membuat brosur informatif dengan gambar dan harga produk, serta menyajikan website dengan interface yang sederhana dan menu yang jelas untuk mempermudah akses pelanggan. Yang terakhir ini adalah menggunakan industri 4.0. PT AHM ini menggunakan berbagai indikator termasuk pertumbuhan ekonomi, harga komoditas, inflasi, dan kurs rupiah untuk menetapkan angka penjualan. PT HM juga berupaya meningkatkan ekspor sepeda motor di tahun 2019 dengan memanfaatkan peluang pertumbuhan di pasar global. Yang ketiga, AHM ini juga mulai mengimplementasikan industri 4.0 dalam produksinya. Implementasi ini dilakukan secara bertahap dan diyakini dapat mengefektivitaskan produksi. Yang keempat, itu telah menjadi salah satu basis produk bagi produsen otomotif kelas dunia untuk mendorong pemerintah memprioritaskan pengembangan industri kendaraan sesuai dengan implementasi Making Indonesia 4.0. Ini PT AHM ini menampilkan motor konsep canggih seperti PCX Electric dan Honda PCX Hybrid dalam IMOS 2018 untuk menunjukkan komitmen dalam menghadirkan teknologi terkini. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih.